Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fathan qariba. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Wa hakali al akhul faqih as-salih Muhammad bin Abi Bakar al-Bagushair rahimahullah qal dzakara al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah fi ba'di kutubihi annahu talaba min ba'd al-masyayikh al-murabbin ay yaj'ala lahu wadhifatan minhu wa khidmatan yakhdumu biha asy-syaikh faqala lahu asy-syaikh qad akhadha ashabuna hawaijana wa khidmatana likulli wahid minhum wadhifatan min khidmatina yagumu biha hadha lil ma' wa hadha lil hatab ila akhiriha wa lam yabqa min khidmatina illa man yaghsilu ahjar al mustarah lil istinja. Faqala al Ghazali ya sayyidi ij'al li khidmata ahjar al istinja faj'ala ilahi falazima dhalika kullama talawathat tilkal ahjar bin najasa nadhafa wa ghasalha wa ma faqada minha abdalahu bi ghairihi waltazama hadhihi alwadhifa muhtabitan biha wa barakallahu lahu fiha wa atadhu al-imdad bisababiha wa dama 'alayha hatta nagalahu shaykhuhu anha ila ghairiha fata'ammal ya akhi hadhihi al-fa'idah wa sallim nafsaka lillah wa lil 'arifina bih fahumul umana'ul urafa bimadharika wa manafi'ik wa hadartu khalifata faratan dam walillahi dar man qala laitani lil qami abdun aw nazilun aw gulamun fanazilul qam kalla la yudhamu wa la yudhamu. Masih di dalam pembahasan yang berhubungan di pertemuan sebelumnya mengenai khidmah kepada seseorang yang wasil ilallah, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dianjurkan kita untuk khidmah kepadanya itu dengan semuanya, dengan keseluruhan jiwa raga, harta benda. Dan kemarin sudah kita ceritakan bagaimana ibu sahabat Anas yang datang kepada Nabi SAW dan meminta Nabi menjadikan Anas sebagai khadamnya, bukan santrinya, bukan muridnya, tapi khadamnya, melayani Nabi SAW. Itu dengan jiwa raga. Ada yang dengan jiwa raga bahkan hartanya. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar itu totalitas dalam khidmah kepada Nabi. Jiwa raganya, keluarganya, hartanya. Di antaranya cerita yang sudah kita ketahui. Bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan
sembunyi di Gua Thawr, terlebih dahulu Sayyidina Abu Bakar masuk untuk menghindarkan segala sesuatu yang membahayakan Nabi dari apa yang ada di dalam gua tersebut, dengan menutupi lubang-lubang yang ada, dan tersisa beberapa lubang tidak bisa ia tutup karena habis sesuatu yang digunakan untuk menutupinya. Lalu ia korbankan kakinya atau tangannya untuk menutupi lubang tersebut. Belum lagi saat perjalanan, Sayyidina Abu Bakar itu kadang di belakang, kadang di depan. Jadi kadang di belakang Nabi, kadang di depan Nabi. Dan itu dilakukan untuk apa? Menghindarkan bahaya yang kemungkinan terjadi dari Nabi SAW saat hijrah. Dan itu tidak hanya kepada dari Sayyidina Abu Bakar, tapi juga dari putrinya Asma binti Abi Bakar. Dalam keadaan hamil besar, khidmah kepada Nabi dengan membawakan makanan untuk Nabi di Gua Thawr selama 3 hari. Gua Thawr itu naik, anggap nggak begitu tinggi, anggap seperti lantai 3 inilah, anggap dalam keadaan hamil. Bukan baru hamil besar. Bayangkan kalau ada orang hamil naik lantai 2 aja mungkin sudah payah, capek, apalagi naik lantai 3. Lah ini ke atas gunung yang bukan melalui anak tangga, dan bukan hanya sekedar naik memberikan makanan pulang. Perjalanan itu sambil menghilangkan jejak kakinya. Bayangkan, hamil besar membawa makanan untuk Rasulullah, ya, itu pun sambil menghilangkan jejak kaki setiap ia melewatinya, agar tidak diketahui tempat sembunyinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hartanya dikorbankan semuanya untuk Rasulullah, diberikan semuanya untuk Rasulullah. Dengan kagumnya Rasulullah mengatakan, "Ma abgaita li ahlik," apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Sayyidina Abu Bakar menjawab spontan, Allah wa Rasuluh. Ini totalitas dalam khidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu diceritakan. Di sini disebutkan Hakali al-akhul faqih Saleh Muhammad bin Abi Bakar Bagusyair. Saleh bin Muhammad Bagusyair, Muhammad bin Abi Bakar Bagusyair bercerita kepada Syekhul Kabir Al-Hamdani. Gal berkata, Zakar al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Imam Ghazali menyebutkan di dalam sebagian kitabnya, Imam Ghazali menyebutkan atau menceritakan di dalam sebagian kitabnya bahwa ia, itu Imam Ghazali, meminta kepada salah seorang guru pendidik. Nah, karena nggak semua guru pendidik, ada hanya sekedar pengajar. Nah, dan itu umum. Nah, guru pengajar itu umum. Tapi guru pengajar plus pendidik itu nggak semuanya. Ya, pengajar itu semari ngajar semari, diamalkan nggak diamalkan, apa yang dilakukan muridnya dan sebagainya, semari lepas. Tapi kalau pendidik enggak, diperhatikan murid itu, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, ya, diamalkan atau tidak, ya, dan sebagainya. Ini guru pendidik. Nggak semua guru itu pendidik. Nah, ini Imam Ghazali bertemu atau meminta kepada salah seorang guru pendidik, murabbi.
Apa yang diminta oleh Imam Al-Ghazali? Beliau meminta satu tugas yang diberikan oleh guru pendidik tadi itu kepada Imam Al-Ghazali, wa khidmah, satu pelayanan yang Imam Al-Ghazali melayani guru tadi itu dengan tugas itu. Jadi meminta satu tugas untuk melayani gurunya, untuk melayani guru tadi itu, si guru pendidik. Minta loh ya. Bukan disuruh, minta. Kalau kita disuruh kadang berat hati, emoh. Atau kalaupun menjalankan tidak sukarela. Ganjel, gerundel di dalam hati. Ini Imam Al-Ghazali bukan diminta, tapi meminta. Ini harus kita perhatikan setiap kata itu, meminta. Berikan satu tugas, yang aku melayani dengan satu tugas ini guru. Katanya gurunya kepada Imam Al-Ghazali, sudah diambil semua kebutuhanku dan khidmah pelayanan untuk melayaniku. Jadi setiap orang sudah ada tugasnya untuk melayaninya. Ini dalam air, ini dalam kayu bakar, ini dalam belanja, ini dalam ini, wis mari. Ada semuanya. Air dulu kan bukan dengan mesin. Nah, sekarang mesin dulu enggak. Nah, dulu ngangsu. Ya. Kadang bukan di tempatnya, tapi tempat jauh. Ngambil, kemudian dibawa. Seperti ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu ngambil air, kemudian air yang diambil dibawa ke masjid-masjid untuk diisi. Atau tempat-tempat minum yang ada. Nah, ngambilnya di mana, ngisinya di mana. Jadi mekul, datang ngambil, kemudian mekul untuk membawa air tersebut. Dan kita tahu air itu enggak enteng, berat. Dan itu bolak-balik. Dilakukan bolak-balik. Lah khidmah kepada siapa? Khidmah kepada orang umum itu, orang awam yang dilakukan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Lah ini khidmah kepada guru. Air. Mungkin ngambilkan dari tempat dibawa ke rumah gurunya. Lah khidmah ini harus kita camkan ya. Khidmah ini penting loh. Lihat Habib Saleh Tanggul. Khidmah kepada siapa? Tamunya. Air yang kamar mandi yang isi beliau sendiri. Langsung kemudian isi air kamar mandi. Nah, sekarang ini nggak pakai ngangsu. Jadi kalau ibaratnya khidmah sekarang ini lebih mudah daripada dulu. Ya, lebih mudah daripada dulu. Yang jangankan zaman misalnya berapa puluh tahun yang lalu khidmah sepeda ngengkol yo apa saiki ndak atau mobil lo enak lo enteng gampang tapi itu pun berat buat kita. Dulu lihat ngangsu air, ada yang bagian nyari kayu bakar dan sebagainya. Wes katanya si guru pendidik tadi ini sudah ada tugasnya masing-masing. Ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Ya. Tinggal satu katanya untuk khidmah kepadaku, yaitu apa? Mencuci batu untuk istinja. Ya, mencuci batu untuk istinja. Ya. Akhirnya katanya Imam Al-Ghazali kepada gurunya tadi itu, ya Sayyidi ij'al li khidmata ahjaril istinja. Sudah kalau gitu jadikan aku ya, melayanimu untuk batu-batu istinja itu. Ya. Faja'ala ilahi, akhirnya diberikan sama guru tadi itu untuk Imam Al-Ghazali. Ya, mencuci, membersihkan batu-batu istinja. Falazamna dzalika, dilazimi oleh Imam Al-Ghazali, dikerjakan. Tanpa kenal lelah, tanpa mengeluh. Ya, bahkan kullama talawasatil kal ahjar binajasa, setiap kali batu tadi itu sudah terkotori dengan najis. Nah, karena batunya nggak dibuang, ditaruh. Ya, mau nggak mau sudah dipakai apa? Najis.
Nah, setiap terkotori dengan najis sama Imam Ghazali ini dibersihkan, dicuci. Dibersihkan, dicuci. Khidmahnya apa? Khidmahnya membersihkan, membasuh, mencuci batu istinja. Setiap kali kotor dengan najis dibasuh, dibersihkan, dicuci. Itu yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Bukan khidmah yang enak loh ya. Nah, kalau khidmah yang enak, enak. Khidmah apa? Ngabisi makanan, enak. Enak kalau khidmahnya emang ngabisi makanan. Ini enggak, khidmahnya enggak enak, berat. Setiap kali najis ya, najis apa? Bekasnya kencing atau bekasnya membersihkan buang air besar, najis. Tapi itu enggak ngeluh Imam Ghazali, tidak mengeluh, tidak berat hati, dengan senang hati dilakukan. Ya, dibersihkan, dicuci, dibersihkan, dicuci. Ya. Bahkan kalau kehilangan salah satu batu yang sudah disiapkan, diganti dengan yang lain oleh Imam Ghazali. Ya. Wal tazama hadhil wadhifa mutabitan biha. Ya. Dilazimi tugas ini sama Imam Ghazali dengan senang hati, dengan sukarela. Ya. Ya. Wa barakallahu lahu fiha, sehingga Allah memberkahi Imam Ghazali fiha, di dalam tugas tersebut, wa atatul amdad bisababiha, sehingga Allah berikan kepada Imam Ghazali itu amdad, pemberian-pemberian dengan sebab khidmahnya tadi itu. Ya. Memang khidmah, orang itu akan mendapatkan pemberian yang besar sebab khidmah yang tidak bisa didapatkan dengan ilmu dan amal. Ya. Tidak bisa didapatkan dengan ilmu dan amal. Ya, sebagaimana sudah disebutkan di pertemuan yang sebelumnya. Ya. Dan sering juga kita sampaikan, ya, bagaimana Lahib Alwi bin Syihab khidmah membagi kopi di rauha atau di pelajaran yang diasuh oleh gurunya. Khidmah membagi kopi. Nah, mungkin kalau kita menganggap sekarang sepele, ya, kita menganggap hina seperti itu, ini enggak. Membagi kopi. Gurunya meninggal, bukan yang duduk hadir yang menggantikan posisi gurunya, Alwi yang mengganti. Padahal saat daras atau roha, beliau sibuk untuk apa? Menyiapkan, membagi kopi. Bukan yang duduk memegang buku kemudian nyatet mendengarkan, bukan. Kenapa? Barakatul khidmah. Dan Imam Ghazali juga sama, mendapatkan pemberian yang besar dari Allah bisa babiha, bisa babil khidmah. Nah, dengan sebab khidmah. Wadama alaihi hatta nagalau syekhu ana ila ghairi. Dan itu dilakukan oleh Imam Ghazali sampai gurunya yang memberhentikannya dan menggantikan orang lain untuk melakukannya. Bukan Imam Ghazali mundur, tak mampu, gak kuat dan sebagainya, enggak. Gurunya yang menggantikan orang lain untuk melakukannya, melakukan tugasnya. Ya. Sehingga kita di sini diajarkan fata'ammal ya akhi hadhil faedah. Renungilah wahai saudaraku faedah ini. Ya. Faedah yang sudah disebutkan dalam khidmah tersebut. Wa salim nafsaka lillah walil arifin bih. Pasrahkan dirimu kepada Allah dan orang-orang arif billah. Ya. Kenapa orang-orang arif billah itu adalah orang-orang yang memegang amanat. Orang-orang yang mengenal, mengetahui apa yang manfaat dan apa yang madarat untukmu. Wa hadartu khalif wa tufarat andam. Jangan sampai kamu menyalahi mereka. Berpaling dari mereka, menentang mereka, kamu akan menyesal. Ya, akan menyesal. Laitani lil qaumi abdun aw nazilun aw gulamu. Coba, aku berharap aku adalah budak. Ya, untuk siapa? Untuk kaum, yaitu orang-orang yang wasil ilallah. Aku berharap aku adalah menjadi budaknya mereka. Ya, orang-orang yang melayani mereka. Kenapa? Fanazilul qaum kalla la yudham wa la yudham. Orang yang bertamu kepada mereka itu, nggak mungkin pernah dihinakan, nggak mungkin pernah dihinakan atau disepelekan. Yang bertamu kepada mereka nggak mungkin. Nah, ketika kita menjadi pelayan mereka, menjadi budaknya mereka, nggak mungkin dihinakan. Yang ada kita dimuliakan. Nah, ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala
menganugerahkan kepada kita kemudahan khidmah kepada orang-orang yang wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dalam khidmah kepada mereka ya tulus, ya, tidak ada hambatan dalam hati kita dalam khidmah kepada mereka. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.